kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari seorang ibu yang bertanya, Dokter T, bagaimana cara kita menaikkan imun tubuh di saat pandemi ini? Oke, ini pertanyaan sudah diulang-ulang. Seharusnya Bapak dan Ibu sudah hafal loh. Apa yang produk yang penting dan apa yang kita harus lakukan sewaktu pandemi ini, bagaimana untuk menaiki imun sistem kita. Oke, daya tahan tubuh kita. Yang paling penting, racun di dalam tubuh kita berkurang, itu artinya tubuh kita jauh lebih sehat. Karena racun kita berkurang, artinya oksigen di dalam tubuh kita baik, pengedaran kita menjadi lancar, darah kita tidak kental. So, tubuh kita harus bebas. Kalau tidak bisa bebas, paling minimal mempunyai racun yang tidak berlebihan. Apa yang saya artikan di sini racun adalah sebenarnya kalau Anda lihat di pandemi ini, saya yakin banyak yang naik berat badan. Kenapa? Rata-ratanya bilang, oh dok, saya sebenarnya nggak bisa olahraga karena dulu saya sering ke gym. Dok, saya tidak bisa ke olahraga karena sekarang tidak bisa keluar dari rumah. Sebenarnya itu semua alasan. Itu semua alasan. Contoh, kalau saya bilang tidak dapat ada makanan, mereka bisa akalin gimana saya bisa cari makanan itu sampai dapat. Tapi karena itu adalah olahraga, rata-rata alasannya itu menumpuk dan bertambah banyak. Oke, sebenarnya racun ini kali sekarang di waktu pandemi ini karena sebenarnya banyak orang itu mendapat reaksi yang cukup besar daripada suntikan itu. Kenapa? Karena tidak ada pergerakan di dalam tubuhnya. Artinya dia bisa duduk di satu posisi. Kemarin saya dengar tetangga saya yang di kebun itu dia bilang gimana juga dia harus datang ke kebun. Kalau tidak di rumah di KL itu dia itu naik ke lauteng. Lauteng itu artinya lantai atas. Tidur di atas. Turun ke bawah, tidur di sofa. Tidak ada aktivitas di rumahnya. So tiap hari tidur aja. Nonton TV, makan. Sudah makan, selesai, tidur lagi. So, kalau begini caranya, pengedaran darah kita tidak lancar. Dan tambahan lagi, pengedaran yang tidak lancar dengan darah yang tidak sehat. Itu lebih bahaya. Paham berarti saya? Dan kalau kita lihat sekarang zaman pandemi ini, waduh, orangnya pesan makanan itu bisa double lagi makannya. Banyak sekali dimakan dan sudah makan tidak olahraga. So berat badannya jadi tidak sehat. So fokus yang kedua untuk mempunyai imun sistem yang bagus adalah mempunyai berat badan yang ideal. Terlalu rendah berat badan Anda juga tidak sehat. Karena bila kita turun berat badan sampai terlalu rendah, otomatis protein di dalam tubuh kita juga akan berkurang. Oke, pertama. Dan juga sel-sel putih, artinya white blood cell kita juga akan menurun. Kalau kita menurunkan berat badan kita terlalu drastis. So, yang paling penting, Bapak dan Ibu harus ingat, selalu bukan berat badan yang berlebihan ataupun berat badan yang kurang. Harus di ideal. Sama juga dengan kolesterol. Kolesterol terlalu tinggi tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Karena tinggi penyakit jantung, terlalu rendah biasanya adalah daya tahan tubuh yang rendah, masalah dan penyakit seperti kanker itu lebih gampang terjadi. So, yang paling penting adalah yang equilibrium, artinya yang di tengah-tengah. Yang seimbang. Gula darah juga sama. Terlalu tinggi juga tidak bagus karena bisa mendapat penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit stroke bisa terjadi. Kalau gula darah terlalu rendah, orang itu bisa masuk ke dalam kondisi koma. Artinya orang yang tidak sadar. So terlalu tinggi, terlalu rendah juga nggak bagus. So berat badan yang ideal, yang paling penting sehat. Yang paling penting selalu kita bilang jangan fokus kepada berat badan, tapi lebih fokus kepada apa? Lemak badannya.
Dan Anda juga harus lihat, kalau lemak itu ada di posisi yang benar, itu bagus. Lemak itu harus ada di mana? Di payudara, di otak, di liver. Lemak itu harus ada di dalam tubuh. Karena kalau seseorang itu tidak ada lemak, itu juga bahaya, harus ada. Tetapi kita harus pastikan lemak di dalam tubuh kita itu adalah lemak yang sehat. Oke, so posisi yang membuat lemak Anda tidak sehat adalah lemak yang di bahagian mana? Di bahagian perut ataupun abdomen Anda. So, lemak yang ada di abdomen Anda itu biasanya lebih dekat dan lebih keras dan lebih lama di dalam tubuh kita. So, lemak ini kalau dekat dengan organ-organ kita, dia itu akan mengganggu fungsi organ kita. Lihat di bagian perut kita. Di bagian perut kita, orang yang mempunyai perut yang buncit lah, Anda sendiri tahu. Kalau perut buncit, biasa Anda lihat adalah lemaknya dan kita coba lihat kembali. Kalau liver kita di bagian mana? Di bagian kanan perut kita. Benar tak? Ginjal di bagian kanan kiri dan di bagian belakang perut kita. Dan lepas itu pankreas pas di tengah-tengah perut kita. Lambung di tengah-tengah perut kita. Usus di perut kita. Okay? Dan juga jantung, sebahagian daripada jantung itu ada kena di bagian abdomen kita. Sistem ovari, kandungan, rahim, prostat, itu semua terganggu. So, coba Anda bayangkan, kalau begitu banyak organ itu terganggu kerana perut kita yang buncit. Perut yang buncit, apa masalah lagi? Tulang belakangnya pasti akan rasa sakit. So, kerana perutnya sudah membesar, tulang belakangnya menjadi beban. Faham arti saya? So, berat badan ideal. So, untuk tubuh yang sehat, mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, pertama, racun harus hilang daripada tubuh kita. Yang kedua, berat badan kita harus ideal. Yang ketiga adalah tidur yang teratur. Ini adalah masalah yang paling besar yang saya lihat di zaman modern ini, terutamanya dengan anak-anak yang muda. Kenapa sekarang jauh lebih banyak, seperti kemarin saya membaca clinical research yang terbaru ataupun analisa mengenai kesihatan penyakit depresi dan juga penyakit psikotik yang baru. Kita melihat sekarang di Amerika, anak yang berusia 8 tahun dan ke atas sudah mulai dikasih resep. Bapak dan Ibu tahu tak? Kurang lebih 10 tahun yang lalu, biasa mereka bilang, di Amerika orang 16 tahun sudah Prozac, minum obat-obat seperti obat menenangkan. Itu kayaknya seperti untuk mereka makan paracetamol gitu. Kalau di Indonesia, Paramex, kalau gitu. Untuk mereka minum obat untuk penenang gitu. So, itu kayaknya sudah biasa. Dan saya melihat tren itu mulai masuk ke negara-negara kita. Faham arti saya? Mereka mulai kita melihat, ternyata anak-anak muda kita itu juga banyak yang mempunyai masalah, mulai kondisi yang memerlukan obat-obat penenang ini. Kenapa? Kerana pola tidur dan pola tidur yang tidak teratur. Suka tidurnya malam-malam sampai jam 1, jam 2 pagi. Dan lepas itu tidurnya sampai siang baru bangun. Sebenarnya itu adalah pola tidur yang tidak sehat, ya, Bapak dan Ibu. Okey? Dan selanjutnya untuk daya tahan tubuh yang bagus adalah mengonsumsi super green supaya setiap hari kita membersihkan sistem getah bening kita. Dan lepas itu super green ini adalah khusus untuk membersihkan getah bening, sistem limfatik kita supaya daya tahan tubuh kita juga bagus. Selain daripada super green, kita juga harus banyak minum air putih. Okay. Nombor kelima adalah mengurangi stres. Cara untuk mengurangkan stres adalah melakukan kerja yang kita enjoy. Seperti saya, untuk menghilangkan stres, saya masak. Tapi saya masak untuk siapa? Tetangga, untuk adik-adik saya. Satu orang jaga 2 orang anak,
harus homeschooling lagi, so mereka itu repot. Dia bilang dulu masaknya hanya 1 kali, sekarang kayaknya seperti pembantu setiap hari harus di kitchen. So sekali-sekali saya masak, saya kasih ke adik saya supaya mereka itu bisa lebih fokus kepada anaknya dan juga keluarganya. Mama saya juga sering masak untuk mereka, mengurangkan stres. Mama saya bilang dia kan iseng, nggak ada orang di rumah, sisa dia dengan papa dan juga adik bongsu saya. So dia masak lebih, so bisa dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Tapi kan anaknya banyak loh, kalau masak itu kayaknya mau kenduri. Saya selalu bilang ke mama, jangan terlalu stres. Dia bilang cara untuk hilang stres dia ialah masak. So saya lah, enjoy aja. Yang paling penting kamu enjoy. So selain daripada menghilangkan stres itu bisa cari hobi sendiri yang kita suka lakukan. Dan lepas itu kayaknya seperti saya ke kebun, menikmati udara yang bersih gitu. Dan nomor 6, Anda harus melakukan pergerakan. Kalau tidak melakukan olahraga, paling minimum Anda harus bergerak. Artinya buat membersih-bersihkan rumah. Lemari ini sudah lama belum dibongkar, dibersihkan. So itu yang Anda harus lakukan. Dan ke-7, makan lebih banyak sayur, buah, dan protein. Saya selalu bilang makannya lebih kepada whole food. Jangan makan makanan yang proses, seperti makanan-makanan yang diperbuat daripada tepung, makanan-makanan yang instan, makanan yang digoreng, makanan yang berlemak. Itu sudah mulai kita harus kurangi. Karena kalau kita kurangi ini, racun di dalam tubuh kita juga ikut tular. Berkurang. Yang terakhir sekali adalah kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita harus pilih suplemen yang benar. Artinya jangan seorang A minum produk A, kita minum juga produk A. Orang minum B, kita minum B. Minum C, kita minum C. Tapi akhirnya kita tanya, kenapa ibu minum? Enggak tahu. Orang lain minum, kita minum aja. Sebenarnya ilmu mengenai kesehatan itu penting. Bapak dan Ibu, kalau kita belajar mengenai ilmu kesehatan itu tidak ada ruginya. Kenapa? Karena ilmu itu Anda akan mempraktikkan selagi Anda ada di dunia ini. Artinya apa? Selagi Anda masih hidup, itu adalah ilmu yang Anda bisa menggunakan dan mempraktikkan. Kalau misalnya Anda belajar yang ini adalah cara pola hidup, pola makan yang baik, Anda pasti ikut, pasti Anda mempunyai kesehatan yang jauh lebih baik. Quality of life will be better. Paham artinya kualitas hidup Anda akan menjadi lebih bagus. Dan saya selalu bilang, Pak dan Bu, saya lihat banyak yang kesian. Mereka WhatsApp ke saya, tanya saya, Dok, suplemen ini saya bisa minum atau tidak? Saya selalu bilang, karena saya tidak bisa memberi alternatifnya, saya selalu bilang, itu pilihan Bapak dan Ibu. Karena untuk saya akan pilih jangan minum. Saya mendingan jaga aja. Karena kenapa? Untuk saya lihat kebanyakan Bapak dan Ibu kirim ke saya adalah suplemen yang sintetik. Sintetik itu artinya yang kimia. Bapak dan Ibu harus ingat, kita sebenarnya melakukan sesuatu supaya tubuh kita lebih sehat. Kita mau makan sehat, kita mau minum sehat, kita mau melakukan olahraga, kita mau hindari pada radikal bebas, kita melakukan semua itu. Tetapi akhir-akhirnya kita beli suplemen yang sintetik, yang kimia, itu kita masuk ke dalam tubuh kita. Saya selalu bilang, kalau Anda tidak bisa memilih suplemen yang berkualitas, mendingan jangan minum. Terutamanya untuk long term. Tapi kalau untuk short term, misalnya hari ini orang ini kena COVID, dia nggak mampu. Itu aja suplemen yang dia bisa mampu minum. Saya bilang silakan. Silakan, kenapa? Karena dia nggak bisa memilih waktu itu. Faham arti saya? So dia tidak bisa memilih, suplemen sintetik juga dia harus minum. Kimia juga dia harus minum. Seperti ivermectin itu sebenarnya dilarang digunakan untuk manusia pada satu waktu dulu.
Tapi karena nggak ada pilihan, sekarang banyak yang minum obat-obat seperti itu waktu kena COVID. Benar tak? Miss Leong dan saya tahu, tapi kan kita nggak bisa bilang terlalu kontroversialnya sekali. So, memang kalau Anda tidak ada pilihan, kalau kita mengonsumsi, yang saya arti di sini, kita mengonsumsi suplemen untuk jangka masa panjang. Artinya, kita mau memperbaiki sel-sel tubuh kita. Yang paling penting, Bapak dan Ibu ingat, jangan minum suplemen yang sintetik. Okay? So, yang penting, ingat 8. Saya rasa saya udah ucapkan 8, kalau Bapak dan Ibu tidak catat mungkin tidak ingat ya. Oke, so yang paling penting Bapak dan Ibu di website Biamo Life Science itu sebenarnya banyak vlog. Sesuatu itu Anda dengar 1 kali, 2 kali mungkin tidak akan ingat. Anda tidak akan ingat. Tetapi kalau Anda rajin, ada waktu Anda dengar, dan saya menggalakkan orang multimedia saya membuat vlog itu yang pendek-pendek. Kenapa? Saya tahu kita ini semua para sibuk. Kalau kita membuat vlog yang pendek-pendek, orang itu lebih rajin mendengar. So hari ini dengar 2, besok dengar 2 lagi, dan lusa mendengar 2 lagi. So itu akan menolong menambahkan ilmu kita. Kalau kita udah sering mendengar dan mendengar, oke?